Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tani ya, alhamdulillah di kesempatan yang cukup cerah hari ini, Bang Heri tetap menemani kawan-kawan. Nah, tentunya masih seputar ubi-ubi yang ada di lahan kita. Nah, hari ini gimana ya? Jalan-jalan dulu lah ya. Nanti apa yang kita lakukan atau kegiatannya kita menyusul sambil bercerita di kebun. Oke. Nah, oke, tapi tetap jangan lupa buat kawan-kawan subscriber juga viewer dimanapun Anda berada, jangan lupa loncengnya yang belum sempat dibunyikan di tombol saja ya, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari Bang Heri yang selalu update. Insya Allah buat Anda ada sedikit tips-tips tersendiri ya untuk perawatan dari ubi jalar varietas unggulan yang kita kembangkan. Oke, ya kawan, ini ya kita jalan dulu di area ubi jalar yang salah satunya yang jadi andalan saya. Ini adalah varietas pelangi madu ya, pelangi madu yang cukup simpel untuk penampakan batang dan daun ya, seperti halnya ubi jalar gemoy 1 yang saya bilang di video kemarin, yang mempunyai batang yang hanya beberapa helai saja tapi sudah menghasilkan kualitas isi atau umbi yang bagus. Nah, seperti apa? Nah, ini usia yang sama seperti yang kemarin ya, sekitar 50-an hari. Nah, penampakannya pelangi madu seperti ini ya. Varietas pelangi madu adalah salah satu varietas unggulan saya yang tahan terhadap penyakit yang sering terjangkit pada ubi jalar itu, yaitu penyakit keriting daun ya. Keriting daun sampai batang itu biasanya sangatlah mengganggu pertumbuhan dari ubi jalar kita. Nah, ini salah satunya solusi terbaik yang kita punya. Kita memakai atau menanam varietas unggulan yaitu berupa atau jenis pelangi madu ya. Walaupun di musim penghujan, varietas pelangi madu ini isinya atau umbinya itu tetap bagus, tidak menjalar dan tahan terhadap penyakit. Salah satunya penyakit yang sangat ditakuti oleh para petani ubi jalar itu adalah penyakit keriting ya. Nah, karena penyakit keriting itu sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan umbi dari ubi jalar kita. Nah, jadi salah satu pemilihan bibit contohnya pelangi madu ini salah satu juga yang akan mempengaruhi produksi tanaman Anda ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kita ngecek aja ya. Walaupun contohnya gini, tidak ada akar. Memang keunggulannya ya sama seperti gemoy 1 kemarin ya. Di usia yang sama tunas itu masih minim sekali terdapat di pangkal tanaman ya. Contohnya kayak gini. Nah, seperti ini. Sama ya. Banyak tunas itu munculnya setelah di usia hampir 2 bulan. Jadi kalau kita masih di bawah 2 bulan, terkadang kalau kita belum berpengalaman nanam pertama kali, wah tidak yakin. Tapi ya jangan berkecil hati dulu. Nek Bang Heri ngomong kadang keliru. Ya wes, gak apa-apa, diulang ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, ini kita nyepil aja bareng. Tak bongkarnya sebentar ya, walaupun ini tampak sederhana, apakah berumbinya apa belum ya. Ini untuk pembuktian saja, kita ngecek bareng-bareng varietas ubi jalar ini yang labelnya adalah pelangi madu. Nah, ini akar-akar sudah kelihatan ada ya. Ini bahan umbi kayak tapi yo kalau nggak dicek sampai umbinya berapa ya belum tentu ya. Lagi mau gajah ya ada ya. Nah, seperti inilah. Ini adalah bahan umbi. Besar banget kawan ternyata. Nah, ini adalah ubi pelangi madu ya. Nah, ini sudah besar. Ini kelihatan satu sisi. Ini juga jadi umbi ya. Ini pasti. Karena usia ini masih tahap pembentukan bahan umbi. Jadi kalau kita ngecek sudah ada, ini sudah sebesar ini. Itu adalah kategori yang cukup bagus, luar biasa untuk produksi ubi jalar nanti ya. Padahal dengan kondisi batang masih 1 jengkal. Nah, seperti ini. Ini sama seperti kualitasnya dengan gemoy 01 ya.
dengan minim sekali terdapat batang, tunas baru, dan tidak menjalar ya. Nah, keunggulan. Nah, dengan umbi yang sudah seperti itu tadi ya, kita timbun. Nah, ini cuma aja pengecekan untuk memastikan dengan kondisi baru muncul tunas 4 sudah berbentuk umbi seperti itu ya. Nah, kita coba yang lain ya kawan. Ini masih pelangi madu yang seperti tadi saya bilang. Nah, walaupun ini jarang terdapat akar ya. Nah, ini jarang sekali. Tetap kalaupun ada, kalau tertimbun ya, kalau tidak tertimbun itu ya jarang sekali munculnya akar di bagian yang menjalar ya. Otomatis kalau usia muda menjalari belum panjang, ini masih sekitar 25 cm kalau nggak salah. Dengan kondisi sama seperti tadi ya, ini tumben ini muncul tunasnya sudah ada 5, nah, tapi dengan tingkat kerimbunan ya cuman segini ya, 1 batang. Ini sama ya. Kita pelangi dengan kondisi yang cukup minim ya. Bisa kita namakan si apa ya? Si madu, pelangi madu. Nah, ini kita ngecek lagi ya. Yes, tidak usah eman ya, untuk pembuktian saja umbinya sudah besar apa belum di usia 50 hari ya. Dengan kondisi batang daun masih sangat minim ya. Semoga-moga ada ya. Nah, ini kawan. Nah, ini umbinya. Nah, ini ya besar banget ya. Melebihi jari tangan saya, lebih ini kelihatan ini banyak sekali. Ini sudah kelihatan banyak umbinya ya. Salah satunya pelangi madu ya. Luar biasa. Ini kita punya keunggulan dari varietas ini, salah satunya ditanam bisa di musim penghujan sekalipun ya. Seperti halnya sekarang di tempat saya itu sudah hampir 1,5 bulan. Ini setiap hari hujan ya. Entah siang atau malam. Kalau siang panas, hujannya malam. Seperti ini. Masih tetap bagus dengan kualitas yang oke punya tentunya. Nah, untuk tingkat kerimbunan, keunggulan dari pelangi madu itu tidak terpengaruh dengan banyaknya curah hujan ya. Walaupun banyak air, ya karena memang ciri khasnya dari pelangi madu itu tidak terlalu rimbun, ya tidak terpengaruh ya. Beda dengan jenis-jenis yang lain yang mempunyai ciri khas daun rimbun, otomatis dengan banyaknya curah hujan akan selalu rimbun ya. Tapi kalau pelangi madu dengan curah hujan yang tinggi pun, tanaman ini tidak terpengaruh dengan banyaknya air yang terkandung pada tanah kita ya. Jadi lebih aman, perawatan lebih bagus, mudah, dan ubi atau isinya itu tetap maksimal seperti pada musim-musim kemarau ya. Perbedaannya kalau ditanam di musim penghujan, cuman untuk masa panen itu akan berselisih 2 minggu atau sekitar 15 hari ya. Andaikan kita dipanen musim panas itu 2,5 bulan, itu nanti 3 bulan lebih 1 minggu atau sekitar 97 hari baru kita panen ya. Fungsinya bukan karena ukuran besar kecilnya, tapi untuk kualitas rasa ya. Yang jelas untuk pelangi madu ini tetap kita panen di usia maksimal 100 hari ya, atau 3 bulan lebih 10 hari. Itu sudah pasti maksimal, mulai dari produksi yang umbinya sudah besar dan kualitas rasa sudah terjamin manisnya ya. Nah, dan mempunyai keunggulan lagi, jenis atau varietas pelangi ini lebih cepat kita proses untuk oven ya. Jadi dibanding ubi-ubi yang lain, untuk pelangi madu itu sudah bisa bermadu ya. Untuk pelangi madu itu langsung dipanen dari lahan, langsung kita oven, itu sudah mengeluarkan madu yang cukup banyak ya. Dengan catatan dipanen masa-masa banyaknya curah hujan. Tapi di musim kemarau ya. Tapi kalau dipanen di saat musim penghujan itu harus kita diamkan 1 minggu baru kita oven. Untuk jenis-jenis yang lain mungkin bisa harus di atas 3 minggu baru bisa kita oven dengan hasil yang maksimal. Tapi keunggulan dari pelangi madu ini, kalau kita panen musim panas, dari saat jabut langsung kita oven sudah mengeluarkan madu ya, seperti ubi madu ya, sama persis ya. Malah mempunyai tekstur ini lebih halus ya. Tapi kalau kawan-kawan yang suka dengan halus ya, ini pasti solusinya ya. Mulai dari penanaman yang cukup mudah ya, tidak terdapat banyaknya akar, jadi merawatnya pun lebih simpel.
dengan tingkat kerimbunan yang hanya seperti ini, kita bisa menanam jarak lebih rapat ya dibanding jenis-jenis yang lain. Nah, itu tadi ya beberapa keunggulan dari kita menanam ubi atau varietas pelangi madu ya. Nah, pelangi madu kita juga punya dua versi kawan. Nah, versi pertama itu pelangi madu 1 sama 2 ya. Enaknya namanya gitu. Tapi untuk penampilan atau karakter luar itu kita nggak bisa membedakan ya. Karena karakternya sama persis mulai bentuk batang, bentuk daun, bentuk umbi ya. Jadi untuk membedakan kita harus memotong isi dari masing-masing ubi jalar. Karena yang satu itu ada bintik-bintik ungu dan corak melingkar warna ungu dan kombinasinya tetap oranye, tetapi yang satu hanya oranye saja, tapi kualitas rasa sama persis ya. Jadi itu memang ciri genetiknya ya, beda dengan jenis-jenis yang lain yang saya punya. Contohnya itu yang di bawah ini red cashew, itu perbedaannya tampilan luar, perbedaan dari pupus dan warna batang. Nah, tapi kalau pelangi madu yang saya kembangkan ini, kalau kita tidak memangkas atau memotong umbinya, tidak bisa membedakan antara pelangi madu 1 sama yang 2 ya. Tapi dengan kualitas rasa dan produksinya itu sama bagus. Yang membedakan cuman warna bagian dalam saja kawan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini daripada duduk tak jalan lagi ya. Ini sambil ngamati kalau adanya penyakit. Nah, ini jarang sekali yang rimbun ya. Bahkan 100% sama ya dengan tanaman yang sebelahnya itu. Tidak menjalar, juga tidak ada tunas-tunas yang berserakan di mana-mana. Walaupun ke tempat yang dingin pun kita tanam tetap bagus ya. Keunggulannya ini bisa kita tanam di bawah rimbunan tanaman besar ya. Keunggulannya dari ubi pelangi madu. Dengan kondisi kadar air yang cukup tinggi pun pelangi madu ini akan hasilnya cukup bagus ya. Ini terbukti dari kawan-kawan yang sudah order dari kita dari Kota Bogor, yang sudah memberikan informasinya juga sekaligus videonya tentang ubi pelangi madu ditanam pada curah hujan yang sangat tinggi ya. Karena Kota Bogor itu terkenal dengan kota hujan ya, hampir tiap hari hujan di sana. Tapi dengan kondisi alam yang jelas dingin ya, kadar air tinggi, pelangi madu di sana juga bagus dikembangkan dengan tidak terpengaruh dengan masa panen ya. Di usia 3 bulan pun di sana juga sudah dipanen dengan hasil yang maksimal, yaitu pelangi madu yang pernah saya kirim sudah puluhan kali ditanam oleh kawan-kawan yang mengambil bibit dari kita. Oke, tadi ya sekilas bocoran keunggulan dari pelangi madu dengan tingkat ketinggian apapun, kondisi tanah yang banyak kadar air ataupun sangat gersang pun itu tetap menghasilkan varietas atau panen yang cukup bagus dari ubi jalar pelangi madu ya. Nah, monggo buat kawan-kawan yang belum pernah menanam, ini jangan takut menanam ya. Ini kita promosi ini insya Allah beneran ya. Nah, ini banyak sudah yang membuktikan keunggulan dari pelangi madu se-Indonesia ya. Nah, terima kasih sekali untuk para petani yang sudah mengambil bibit dari sini dan membuktikan, dan setelah dibuktikan di tempatnya di sana, entah dari luar Jawa atau dari mana, menginformasikan ternyata sangat cocok ditanam di berbagai cuaca, iklim, dan tanah ya. Di tingkat dataran rendah itu juga luar biasa. Kemarin beberapa kawan memvideokan tentang hasil panen di usia 3 bulan pas, itu banyak yang malah melebihi yang ada di tempat saya ya. Seperti itu ya. Terima kasih sekali. Oke, itu tadi motivasi buat kawan-kawan untuk pecinta ubi jalar. Pengembangan ubi jalar varietas pelangi madu bisa Anda tanam di segala medan ya, mulai dari lahan yang tandus, super tandus, sedang atau subur, yang tanah berbatu, tanah lempung atau klet-klet itu juga bisa, tanah kadar air tinggi juga bisa tetap panen bagus. Nah, itu tadi ya.
jangan khawatir kalau ubi ini tidak akan berisi. Insya Allah dengan metode yang saya berikan, mungkin untuk yang kawan-kawan pengen japri boleh ya, tetap di nomor Bang Heri ya, 082334766476. Pengen sharing tentang khusus ubi ini juga boleh ya, nanti japri saja. Oke, nah tadi ya kita sekilas saja dengan penjelasan saya tentang varietas unggulan yang saya kembangkan di sini, yaitu Pelangi Madu yang cocok di segala area ya. Oke, tetap semangat untuk para petani. Jadikanlah hari ini ceritanya Bang Heri yo moga-moga enek manfaatnya ya. Oke, terima kasih. Salam tani. Moga-moga petani tetap sukses. Semua petani ya, petani ubi, petani lombok, cabai, bawang, brambang, dan sayur mayur, jagung, dan semuanya. Pokoknya yang petani, saya hormat kepada Anda. Tetap semangat, jagalah persatuan kesatuan Indonesia lewat bidang pertanian. Kita sebagai petani saling mendukung, jangan pernah menghujat. Kalau kita punya ilmu, bagikan, berikan solusi buat kawan-kawan yang belum berpengalaman agar Indonesia menjadi lumbung pangan dan terciptanya yang namanya swasembada pangan di bidang pertanian. Kitalah sebagai para petani adalah penyokong kehidupan umat manusia. Salam tani, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.